orang yang sudah berusaha bergabung dalam sebuah organisasi, menginisiasi sebuah kebaikan, dialah orang-orang yang harusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada tetangga beli kulkas, dia hanya yang kedinginan. Ada tetangga beli kompor, dia hanya kepanasan. Nah, yang berabe pas tetangga beli kompor sama kulkas barengan, nah, dia hanya panas dingin. Masya Allah. Terima kasih Kak Doni atas kesempatannya, Kak Ismail, Kak Fikma, dan teman-teman sekalian. Kita doakan semoga para punggawa, mereka yang berjuang di balik layar untuk Permata Foundation, Allah berkahi usianya, Allah berkahi segala ikhtiarnya. Karena menurut saya tidak mudah untuk menjadi bagian seperti mereka. Mereka-mereka yang menaruh kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. And I do believe pasti berlimpah keberkahan kepada mereka insya Allah. Maka bagi para calon ibu, bapak, atau siapapun yang mendengar acara ini, carilah calon-calon menantu itu orang yang aktif dalam organisasi sosial, kemanusiaan. Kenapa? Orang lain aja dipikirin, apalagi cuman anak ibu bapak. Jadi, nah, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman, saya ingin sekali dalam 30 menit ke depan untuk mengaktifkan videonya. Karena bagi saya, embrio anak muda itu adalah eksistensi, keberanian. Nah, ini jangan sampai ikut acara ini sambil rebahan, sambil tiduran, atau bahkan nonton sinetron Ikatan Cinta ini. Cuman zoom-nya aja yang nyala. Kecuali yang sekitarnya sedang noise atau tidak kondusif, gitu, silahkan. Nah, boleh silahkan diaktifkan. Nah, saya ingin teman-teman get involved, terlibat aktif dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan, silahkan dipegang handphonenya masing-masing. Pertanyaan saya cukup dijawab dengan satu kata saja. Apa alasan kakak-kakak sekalian mau terlibat dalam Permata Foundation? Atau donatur mau berderma hartanya untuk ruang kebaikan ini, atau adik-adik sekalian mau terlibat dalam sebuah organisasi. Sebutkan satu alasan yang melatar belakangi tersebut. Please, chat di kolom teks. Sambil ngecek siapa yang kira-kira sedang aktif atau lagi ditinggal Zoom-nya ini. Give me the reason why you get involved in this activity. Satu kata. Jangan bikin esai di sini. Apalagi yang sedang apply beasiswa LPDP. Ayo. Sebutkan satu kata aja. Beramal dari Hania Rahma. Come on. Berkah dari Kak Ismail Soleh. Others. Bermanfaat dari Kak Muhammad Herdiansyah. Nah, yang lain nggak perlu browsing di Google gitu. Karena nggak ada jawabannya. Ibadah dari Kak Listia Ayu. Terus. Hati dari Pipin Supina. Ciailah. Apa ada calonnya di sini? Bermanfaat dari Kanida Insi. Masya Allah, ada Kak Nida ini. Saya jadi minder.
Silaturahmi dari Kak Tama, Abdi dari Muhammad Fakhri, kebaikan dari Kak Doni, berdampak dari Kak Rido, dan 3, 2, 1. Kalau ibarat peraturan PPKM, waktu teman-teman cuma 20 menit. Nah, ini karena waktu Zoom terbatas, saya batasi 20 detik. Lewat dari 20 menit, kena pelanggaran makan di warteg. Nah, teman-teman, saya bersyukur sekali, banyak sekali energi positif yang tersalurkan. Alasan kenapa teman-teman mau tergabung dalam sebuah organisasi filantropi. Dan juga para donatur mau berderma hartanya. Secara logik, itu nggak masuk akal. Betul? Bagaimana mungkin kita mau berkorban untuk orang yang nggak ada ikatan darah dengan kita? Untuk orang yang mungkin kita nggak pernah kenal sebelumnya. Tapi justru disitulah indahnya kebersamaan. Disitulah akan banyaknya keajaiban Allah. Yang kadang-kadang nggak masuk logika kita. You can believe it or not, orang-orang yang akan selalu merasa kurang. Kalau berpikir untuk keluarganya, insya Allah cukup. Tapi kalau dia berpikir untuk orang lain, insya Allah sejahtera. And I do believe that you all. Saya percaya, itulah embrio teman-teman yang bergabung dalam Permata Foundation. Nah, saya izin skrip. Sudah siap semua? Siap, Ferdi. Siap mati maksudnya? Salah jawab. Nah, tema kita menjadi menarik karena yang dibicarakan adalah sebuah kontribusi menebar lebih banyak kebaikan. Ingat, orang yang sudah berusaha bergabung dalam sebuah organisasi, menginisiasi sebuah kebaikan, dialah orang-orang yang harusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalaupun belum, insya Allah Allah yang akan membimbing agar dirinya selesai. Sehingga dia berupaya untuk mau membantu menyelesaikan masalah orang lain. Kenapa tema ini terlihat ringan, walaupun sebenarnya ganjarannya sangat besar. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Doni, saya Hardi Agusman, dan hari ini dianugerahkan 2 orang putra. Saya berdoa semoga yang masih tidur di guling segera bertemu dengan jodohnya. Teman-teman, ada yang punya kampung nggak di sini? Saya. Cek sound, suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Jelas, Kak. Soalnya di rumah sedang hujan. Kalau sudah putus-putus, tolong sampaikan agar saya ganti server. Biasa, Kak. Nanti di chat ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman pulang kampung, apa persiapan mudik? Apa yang harusnya dipersiapkan sebelum kita pulang kampung? Banyak. Pakaian, ada yang bawa bekal, mungkin ada yang bawa uang, bawa hadiah, ada yang bawa mental. Karena pasti ditanyakan kapan nyebar undangan. Gitu kira-kira Mas Fahri ya. Nah, untuk mudik saja, yang notabene bisa kita lakukan setiap saat, kita memerlukan banyak persiapan. Apatah lagi kalau kita ingin pulang kampung, ke kampung halaman yang abadi selamanya, yaitu akhirat. Apa kira-kira yang akan kita bawa? Nah, teman-teman, mudik itu bisa diulang waktunya. Kalau hari ini kita dilarang untuk mudik karena corona, kita bisa mengulanginya, kita bisa melakukannya setelah corona selesai.
Ini siapa yang lagi ngerumpin? Banyak noise. Nah, oke. Sampai mana tadi? Sampai corona ya. Apatah lagi kita yang mau pulang ke kampung halaman yaitu akhirat. Yang kita nggak bisa mengulanginya itu. Ketika kita sudah sampai di sana, kita nggak bisa untuk minta kembali. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kamu nggak bisa meminta dimundurkan atau dimajukan walau hanya sesaat. Tentu harusnya banyak persiapan yang kita bawa. Betul? Dalam hal ini, ada yang menarik kakak-kakak dan adik-adik sekalian ketika mayat sampai di akhirat. Yaitu dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Bisa dilihat ayat di layar teman-teman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku dalam kurun waktu dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ada yang menarik dalam surat Al-Munafiqun ini. Kenapa ketika seorang mayat sudah wafat, kenapa yang diinginkan olehnya adalah bersedekah? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan pergi haji? Atau ibadah lain? Sepakat para ulama menjelaskan terkait ayat ini, kenapa yang disebutkan adalah sedekah? Karena melihat ganjaran pahala yang luar biasa dia saksikan ketika di akhirat. Bukan hanya keberkahan berlipatnya harta yang sudah kita sering mendengarkan, tapi banyak juga faedah lain kenapa kita harus bersedekah. Beberapa di antaranya adalah bahwa ternyata dengan sedekah itu kita bisa diringankan seketika proses sakaratul maut. Dan yang kedua, dengan sedekah itu ternyata merupakan lampu yang paling terang di alam kubur. Dan yang ketiga, dengan sedekah insya Allah akan menjadikan dirinya mendapatkan pintu surga yang paling besar, as-sakhaya, yang disebut pintu bagi orang-orang yang dermawan. Dan yang keempat adalah mereka yang bersedekah adalah tanda bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan rizki yang dikaisnya pagi, siang, sore dikorbankan justru untuk orang-orang yang belum tentu dia kenal. Dia korbankan justru untuk orang lain. Nah, dan yang terakhir, dengan sedekah itu merupakan paling sulit justru menghadapi hisab adalah harta. Kakak dan adik-adik sekalian, inilah kenapa seorang muslim dituntut harus bisa mandiri, harus bisa kuat, tidak hanya secara fisik, tapi juga ekonomi. 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah saudagar, orang-orang kaya. Bayangin, berlomba-lombanya para sahabat untuk bersedekah. Ketika perang Jamal misalkan, Utsman bin Affan mensedekahkan 1/3 dari hartanya. Ketika Umar bin Khattab mendengarkan berita itu, tak mau kalah. Umar bersedekah 1/2 dari hartanya. Ketika Abu Bakar mendengarkan berita itu, apa yang Abu Bakar katakan? Aku mensedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Masya Allah. Begitu tuh. Berbeda dengan kita. Ketika para sahabat iri dengan sebuah kebaikan, seringkali kita iri justru ketika ada sahabat yang mendapatkan kebaikan. Karena hati kita ini kadang-kala julid. Ada tetangga beli kulkas,
Dianya yang kedinginan. Ada tetangga beli kompor, dianya kepanasan. Nah, yang berabe pas tetangga beli kompor sama kulkas barengan. Nah, dianya panas dingin. Iri melihat orang lain bahagia. Nah, teman-teman, ada kisah menarik dari Sya'ban. Ada yang sudah pernah mendengar kisah Sya'ban? Beberapa sudah, beberapa belum. Beberapa diam. Tanda diam kalau enggak lagi rebahan paket datanya habis. Nah, kisah Sya'ban ini menarik, teman-teman. Sya'ban merupakan seorang sahabat Nabi yang istiqomah dalam sholat berjamaah. Posisi sholatnya selalu berada di sebelah samping masjid. Kenapa sholatnya di samping? Agar dia tidak mengganggu jamaah lain, karena Sya'ban ini orang yang suka beriktikaf. Nah, suatu hari ketika sholat subuh, Rasulullah SAW, sehingga Rasul bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Adakah di antara kalian yang mengetahui di mana Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Bayangin, Rasulullah sampai memundurkan waktu sholat demi menunggu Sya'ban agar bisa ikut sholat berjamaah. Terus ditunggu tapi khawatir waktu subuh habis, akhirnya sholat subuh dilaksanakan. Setelah salam, Rasul balik tanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu di mana Sya'ban? Gak ada yang tahu. Sampai akhirnya bertanya, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Aku tahu ya Rasulullah. Jawab seorang sahabat yang lain. Akhirnya Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat ke rumah Sya'ban. Teman-teman tahu jam berapa kira-kira Rasul dan rombongannya sampai di rumah Sya'ban? Para pakar sejarah mengatakan waktu sampainya sampai waktu sholat duha. Artinya kalau dikisarkan sekitar 3 jam perjalanan dari masjid menuju rumah Sya'ban. Masya Allah, bayangin Kak, 3 jam waktu tempuh sholat Sya'ban setiap harinya. Sampainya di rumah, Rasul bertanya, apakah benar ini rumah Sya'ban? Istrinya menjawab, betul. Aku istrinya ya Rasulullah. Kemanakah suamimu sehingga tidak aku dapati dia sholat subuh berjamaah? Istrinya menjawab, laqad tuwfiya zawji. Suamiku telah meninggal ya Rasulullah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Istri bertanya, tapi ya Rasul, ada suatu hal yang aneh ketika proses sakaratul maut suamiku, dan kami tidak mengerti apa maksud dari itu. Apa itu? Suamiku berteriak sambil mengucapkan satu kalimat dalam setiap teriakannya. Suamiku 3 kali berteriak. Teriakan yang pertama, aduh, andai saja lebih jauh. Dan teriakan yang kedua, aduh, andaikan saja yang baru. Dan teriakan yang ketiga, aduh, andaikan saja semuanya. Kami nggak ngerti apa maksud teriakan ini ya Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Nah, sekiranya Kak Doni berkenan untuk membacakan. Suara Don. Masih di mute Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid.
Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Quran Surat Al-Qaf ayat 22. Insya Allah. Terima kasih Kak Doni. Semoga berkah bagi kita yang mendengarkan. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, ayat ini berbicara tentang proses sakaratul maut. Ternyata ketika proses sakaratul maut, itu mata kita tersingkap tabir. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata pada umumnya, bisa dilihat ketika proses sakaratul maut. Apa yang dilihat? Yaitu, makanya tidak perlu heran ketika ada orang ketika sakaratul maut, ada yang sakaratul maut wafat dalam keadaan tersenyum. Karena dia sedang melihat ganjaran pahala yang disuruh. Ketika sakaratul maut, matanya melotot terbelalak. Karena dia sedang melihat ganjaran dosa yang dilakukannya di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itu kenapa Rasulullah SAW mengabarkan ayat ini kepada istri Sya'ban. Apa maksudnya? Ternyata 3 teriakan yang diucapkan oleh Sya'ban merupakan maksud dari ayat ini. Bahwa Sya'ban melihat ganjaran yang Allah berikan kepadanya di akhirat. Apa maksud yang pertama? Andaikan saja lebih jauh. Bayangin, jarak dari masjid menuju rumah Sya'ban itu memerlukan waktu 3 jam. Pulang pergi sekitar 6 jam untuk melakukan sholat berjamaah. Ketika itu, Sya'ban ditunjukkan oleh Allah betapa indahnya, besarnya pahala yang diterima Sya'ban karena ikhtiarnya melakukan sholat berjamaah dengan jarak tempuh yang jauh. Lantas Sya'ban mengatakan, aduh, andaikan saja lebih jauh. Apa maknanya? Andaikan saja lebih jauh jaraknya, pastilah saja pahala yang aku terima lebih besar dan ganjaran surga lebih indah ku terima. Nah, itu maksud perandaian yang pertama. Lantas apa maksud dari teriakan yang kedua? Andaikan saja lebih baru. Suatu hari ketika musim dingin, suamimu memakai 2 jaket ketika ingin menuju ke masjid. Jaket yang bagian dalam adalah jaket yang baru dan jaket bagian luar adalah jaket yang sudah lusuh. Kenapa? Agar ketika sampai di masjid, jaket yang bagian luar dia bisa lepaskan dan dia sholat menggunakan pakaian yang masih baru. Tapi dalam perjalanan, justru Sya'ban melihat ada orang yang merintih kedinginan. Karena Sya'ban memberikan jaket bagian luarnya kepada seorang tersebut. Lantas, Allah tunjukkan ganjaran pahala atas apa yang Sya'ban berikan, yaitu jaket yang sudah lusuh. Ternyata pahalanya besar. Maka Sya'ban berteriak, aduh, andaikan saja jaket yang aku berikan lebih baru, pastilah saja pahala yang aku terima lebih besar, dan surga yang aku terima lebih indah. Dan yang ketiga, suatu hari, perandaian yang ketiga, ada seorang pengemis kelaparan mengetuk pintu Sya'ban. Dan Sya'ban hanya memiliki sepotong roti dan segelas susu. Apa yang Sya'ban lakukan ketika bertemu dengan pengemis tersebut? Sya'ban membelah rotinya menjadi 2 dan membagi susunya menjadi 2 dan diberikan kepada pengemis tersebut. Atas pemberian tersebut, Allah tunjukkan ganjaran yang luar biasa bagi Sya'ban dengan surga dan pahala. Dan Sya'ban berteriak, aduh, andaikan saja roti dan susu yang aku berikan semuanya, pastilah saja pahala yang aku terima lebih besar dan surga lebih indah. Begitu kira-kira dari Sya'ban. Ibu, bapak, kakak-kakak, adik-adik, bayangin Sya'ban hanya memberikan waktu sepotong roti dan juga setengah gelas susu.
Tapi ternyata Allah tunjukkan ganjaran yang luar biasa bagi Sya'ban di akhirat. Bagaimana dengan ibu bapak, para donatur yang berderma untuk kemajuan pendidikan, untuk kaum papa dan duafa, untuk para yatim dan piatu. Angkanya jauh lebih besar dari yang Sya'ban berikan. Kalau kita ikhlas, kalau kita ridho, kebayangan bagaimana ganjaran pahala yang akan kita terima. Jadi, ibu bapak, jangan pernah merasa, uang saya sedikit, malu kalau cuma mau ngasih 10.000 setiap bulan. No, jangan pernah merasa minder, merasa kecil hati kalau yang kita bisa berikan nominalnya kecil. Kecil di mata kita, bukan di mata Allah. Karena yang Allah lihat bukan angkanya, tapi bagaimana ketulusannya dalam berderma. Lihat Sya'ban, pakaiannya lusuh, hanya sepotong roti dan segelas susu. Karena hanya itu yang Sya'ban punya. Bayangin Pak, Ibu, siapa yang memberikan harta kepada anak yatim, duafa, kaum papa, dan dia gunakan untuk belajar Quran. Setiap huruf yang dia bacakan, maka setiap itu pula pahala akan ibu bapak terima. Bayangin, kalau harta yang diberikan digunakan untuk mengenyam pendidikan bagi orang-orang yang gak mampu. Setiap ilmu yang bermanfaat dan dia amalkan, sebegitu pula engkau akan dapat pahalanya. Kata siapa Mas Hardi? Kata Rasul, man dalla ala khair falahu ajrun mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Terakhir, saya ingin tutup sesi kali ini, tapi sebelum saya tutup ke sesi yang terakhir, saya mau cek dulu. Ini masih pada hidup? Kakak-kakak, adik-adik? Ya, masih. Masih Kak. Oh, alhamdulillah. Khawatir tahu-tahu lupa napas kan? Lebih baik kita telepon ambulan ke rumahnya. Masih, oh ternyata masih. Nah, sebelum saya tutup, saya punya satu pertanyaan terakhir. Kenapa Allah rahasiakan takdir? Ada kira-kira yang berani untuk menyampaikan argumennya? Kenapa Allah rahasiakan takdir kepada manusia? Padahal takdir kita itu sudah ditiupkan ketika kita berada dalam rahim. Agar manusia berusaha dari hamba Allah. Masya Allah. Ada lagi? Boleh berbicara secara langsung atau teks? Karena kalau kita mengetahuinya, kita tidak akan berikhtiar dan berusaha. Masya Allah. Others? Agar lebih ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau tahu nggak menantang, asik. Untuk memisahkan yang iman dan yang tidak, asik. Dan pasti masing-masing punya jawaban. Alhamdulillah nggak ada yang jawab YNTKTS. Ya nggak tahu kotanya saya. Nah, kalau itu nggak boleh ada yang niru karena itu murni idiom dari Pak Presiden. Teman-teman harus punya argumen lain, kan ini lebih seru nih, biar lebih greget dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ternyata Allah rahasiakan takdir kepada kita atas dua alasan. Agar yang sedang berusaha itu nggak kehilangan semangat dan doanya. Dan yang saat ini sedang tidak berjaya, itu tidak kehilangan tawadunya. Ingat, Allah rahasiakan takdir agar yang sedang berusaha tidak kehilangan semangat, dan yang saat ini sedang berjaya tidak kehilangan tawadunya. Ini penyakit bagi kita.
Kalau kita sudah tahu kalau nasib kita akan baik, betul yang disampaikan teman-teman, pasti kita tidak antusias untuk menjalaninya. Atau sebaliknya, kalau tahu kita akan gagal, mungkin kita nggak mau untuk achieve goal tersebut. Itu kenapa Allah rahasiakan takdir agar kita berusaha. Tapi perlu diingat, bukanlah jabatan, harta yang menjadikan indikator kemuliaan. Tapi yang menjadikan dan membedakan kita dengan yang lain adalah sebuah nilai. And I do believe anak-anak yang berada di Permata Foundation adalah orang-orang yang punya nilai. Kalau tidak, maka tidak ubahnya redaksi pemuda hanyalah sebuah angka, retorika dalam sebuah jenjang usia tanpa sebuah makna. Karena anak muda harus dikenal karena karyanya, bukan gayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Kak Hadia atas materi luar biasanya. Insyaallah ya, sebuah pengingat bagi kita semua bahwa tentunya teman-teman ya, kalau untuk sebuah perjalanan ke dunia aja, kita mau ke Makassar, kita mau ke Jakarta, kita perlu bekal, apalagi sebuah perjalanan menuju sebuah kampung akhirat yang itu nggak bisa kita ulang lagi dan hanya sekali itu saja. Nah, baik teman-teman semua, berikutnya kita akan buka sesi pertanyaan deh untuk kali ini karena waktunya juga terbatas. Untuk pertanyaan saya akan batasi kepada 3 penanya. Pertama, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang ingin bertanya, silakan bisa cunghin ya, raise hand. Nanti oke. Atau kalau misalnya, oh ya nanti bisa teman-teman langsung bertanya dengan menggunakan video ataupun juga mungkin agak malu ya, barangkali yang akhwat yang perempuan agak malu boleh bertanya di kolom chat ya. Silakan. Kita masih punya beberapa menit untuk menjawab pertanyaan. Barangkali ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di sini teman-teman semua ya. Jadi sambil kita menunggu teman-teman yang barangkali sedang merangkai kata ya untuk menuliskan pertanyaannya. Materi cukup berkisah ya teman-teman semua. Terlebih tadi kisah tentang sahabat tadi yang apa namanya untuk mereka yang barangkali ya sudah bergerak ke masjid, bahkan kalau ditempuh dalam perjalanan tubuh 3 jam saja merasa kurang dalam bekal menuju akhiratnya. Apalagi kita yang barangkali sholat saja mungkin masih kurang tertib, masih kurang tepat waktu, atau kadang malah mendahulukan yang lain daripada sholat. Lalu apa yang mau kita pakai ya untuk bekal di akhirat kita? Jadi barangkali kita ini masih banyak yang perlu kita perbaiki dalam menyambut kematian tersendiri. Padahal yang namanya kematian itu nggak memandang waktu teman-teman ya. Barangkali kita hari ini masih sehat, bisa kita nggak tahu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Tama ya. Saya bacakan, saya inginkan. Kak, ya, kan kita diperintahkan untuk berusaha ya, tapi terkadang manusia itu dalam tanda kutip ya menuhankan usahanya atau terlalu ngoyo gitu ya. Bagaimana cara mencegahnya dan jalan tengahnya? Oke, baik, sambil mungkin menunggu pertanyaan berikutnya, ada Kak Hardi ya, barangkali bisa langsung menjawab pertanyaan dari pertama ini. Silakan Kak Hardi.
Masya Allah. Terima kasih Kak Tama dan teman-teman sekalian. Tugas kita sebagai seorang hamba hanya berikhtiar. Tugas Allah lah yang menentukannya. Ketika Siti Hajar ditaruh di sebuah padang pasir yang sangat tandus, bahkan dikisahkan dalam Al-Quran, saking tandusnya, lembah saja tidak ada lumut di sana. Saking tandusnya kondisi itu. Siti Hajar bersama Ismail kecil bolak-balik untuk mencari sumber air. Tapi apa yang Siti Hajar dapatkan? Nothing. Nggak ada yang dia dapatkan. Justru ketika Siti Hajar bersama Ismail kecil sedang duduk beristirahat karena keletihan, sumber air justru muncul tepat di bawah kaki Ismail alaihissalatu wassalam. Betul? Nah, ini nggak logik. Tapi begitu takdir Allah. Atas izin Allah, saya bercerita, semoga tidak dalam rangka untuk kesombongan, tapi untuk menceritakan kebaikan bahwa takdir Allah itu nyata. Di tengah corona, banyak usaha menurun. Justru keluarga kami mau coba buka usaha baru. Persis ketika corona, setahun yang lalu. Tahun lalu dibuka, hari ini saya berbicara, cabang usahanya sudah 3. Dengan omset bersih dalam 1 tahun, yang didapatkan angkanya adalah 1 miliar rupiah. Bersih, sudah dipotong gaji karyawan dan lain sebagainya. Apakah itu karena kehebatan kita? Bukan. Karena secara logik nggak masuk akal. Perekonomian sedang lesu, tapi justru Allah anugerahkan. Sama seperti teman-teman yang dapat beasiswa. Apakah teman-teman yang terbaik di antara yang lain? Belum tentu. Bisa jadi banyak yang jauh lebih hebat tapi tidak mendaftar, atau bisa jadi pengujinya salah menilai. Ketika menilai ketiduran misalkan, dan lain-lain. So, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, tugas kita hanya berikhtiar. Nggak perlu terlalu ngoyo atau bahkan menggunakan cara curang. Seringkali di dunia kantor itu ada political office. Sikut kanan, sikut kiri demi mendapat jabatan. Cari muka. Orang-orang begini biasanya ketika kerja lupa bawa muka. Makanya di kantor dia cari. Nah, maka orang-orang yang seperti ini biasanya tidak yakin adanya Allah. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sebuah surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Bekerjalah kamu, niscaya Allah, Rasul, dan orang-orang beriman pasti akan melihat kamu. Terus bagaimana mencegahnya? Pastikan yang kita lakukan itu smart. 1, spesifik. M, measurable, dapat diukur. A, accurate, akurat. R, realistik. Dan T, time bound, harus punya batas waktunya. Kalau target tidak punya batas waktu, kita tidak bisa breakdown menjadi satuan-satuan atau langkah-langkah kecil untuk mencapai goals besar. Sehingga tugas kita ngoyo sampai mengorbankan keluarga, mengorbankan badan, zalimi diri sendiri. Is it right? So dalam hal ini penting untuk time management. That's all what I can answer. Ya, saya bacakan yang kedua. Kak, boleh nggak sih ya ketika berbuat baik karena Allah? Ulang, Kak, boleh nggak sih ketika berbuat baik karena Allah, tapi kita mengharapkan imbalan dari Allah berupa pahala? Itu udah bisa ikut ikhlas atau belum, Kak, ya? Mungkin kalau kita berinfak supaya dimudahkan urusannya dan sebagainya, Kak, gitu. Pertanyaannya ke sana.
Nah, terima kasih Kak Doni dan Kak Agustini. Sebelum saya jawab, sekiranya berkenan, ini pertanyaan terakhir, karena saya lihat di timeline sudah hampir jam 9, saya khawatir mengganggu agenda kakak-kakak dan adik-adik yang lain. Jadi nanti kalau Iya, ada pertanyaan lain boleh via WA atau DM di Instagram. Jangan sampai karena tanya jawab jadi mengganggu agenda lain. Nah, pertanyaannya menarik ini. Boleh nggak sih kita berbuat baik karena Allah mengharapkan imbalan? Jawabannya boleh. Tapi level itu masih ada yang lebih tinggi daripada sebuah pengharapkan take and give. Apa itu? Level ridho. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang diinginkan oleh hambanya, tanpa terucap pun pasti Allah penuhkan. Ingat, Allah itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena kalau keinginan manusia itu nggak ada habisnya, nggak ada puasnya. Is it right? Tapi Allah tahu yang kita butuhkan. Berbicara tentang ikhlas, Kak Agustini, ini nggak ada yang tahu. Ada orang sedekah di masjid 10 juta, Kak. Terus dia bilang ke ketua DKM-nya, Pak, tolong umumin saya sedekah 10 juta depan jamaah. Sekarang saya mau tanya, Kak, si Bapak ini kira-kira menurut kakak-kakak sekalian ikhlas atau enggak? Dia minta diumumin dia sedekah 10 juta. Pertanyaannya ikhlas atau enggak? Wallah alam. Nah, itu jawaban paling bijak itu. Sebenarnya ria, tapi takut salah jawab. Ini kalaupun salah jawab, bantuan beasiswanya kan nggak diputus ya, Kak Ismail ya. Ikhlas insya Allah. Wah, ini karena saya tanya aja nih. Tergantung niat, Kak. Jujur saja, saya yakin semua yang ada di benak kita pasti bilang bahwa Bapak itu ria. Betul? Pasti. Kok sedekah aja mau diucapin sih? Tapi ternyata, Kak, Masya Allah. Ternyata yang dia sedekahkan itu angkanya bukan 10 juta, tapi 100 juta rupiah. 10 jutanya dia minta umumkan untuk menginspirasi banyak orang agar mau ikut berderma, 90 jutanya justru dia simpan. Hanya dia dan DKM yang tahu. Lah yang bahaya nih kita, Kak. Udah mah kagak derma, udah mah kagak nyumbang, julid. Nah itu kebiasaan tuh netizen kita tuh. Dikit-dikit kalau kita menyampaikan informasi kegiatan kebaikan yang dilakukan, ria lu. Baru nyumbang anak begitu aja lu umumin. Ria lu, kebaikan segala diungkapin. Lah, enggak. Ini tergantung niat. Nah, yang ini yang bahaya nih. Ngasih kagak, ribut iya. Nah, maka teman-teman, urusan ikhlas itu seperti halnya akar bagi pepohonan, seperti halnya bensin bagi kendaraan, seperti halnya baterai bagi handphone, seperti halnya tiang bagi pondasi, seperti halnya cinta bagi manusia. Tak terlihat wujudnya, tapi bisa dirasakan getarannya. Yes. Wallahu a'lam bishawab. oke. Masya Allah ya. Seperti cinta bagi hati ya, bagi kita teman-teman semua ya. Nggak ada cara tapi bisa dirasain gitu. Masya Allah. Dia Kak Agustin ini untuk jawaban pertanyaannya. Karena waktu kita juga terbatas ya teman-teman semua dan kita masih ada beberapa agenda ke depan. Mohon maaf untuk Kak Rizal. Pertanyaannya mungkin bisa langsung di DM-kan ke Kak Hardinya gitu. Maaf. Oke, sebelum kita akhiri untuk sesi Kak Hardi ini, saya silakan untuk memberikan closing statement nih Kak Hardi ya, sebelum kita sambung ke Yap. agenda berikutnya. Masya Allah. Makasih Kak Doni, teman-teman Permata. Pada akhirnya, jihad itu tidak hanya dengan harta, tapi juga bisa dengan jiwa kita dan bisa dengan pikiran kita. Kalau tidak bisa berjihad, berjuang dengan hartamu, maka gunakan jiwamu.
setidak-tidaknya paling rendah adalah dengan doamu. Maka jangan pernah tertipu dengan usia muda, karena syarat mati itu nggak harus tua. Jangan pernah terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati itu kan nggak harus sakit, Kak. Jangan juga terperdaya dengan harta kekayaan, sebab yang dibawa mati itu hanya selembar kain kafan. Apa yang mau kita sombongkan? Maka kepada kakak-kakak dan adik-adik sekalian, berpikirlah untuk orang lain, insya Allah Allah akan bantu urusan pribadi kita. Pada akhirnya saya akan tutup dengan sebuah kalimat. Intan surullah yusabit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Dan kakak, berpikirlah untuk orang lain, berpikirlah besar, insya Allah Allah akan mengecilkan seluruh permasalahan kita. Itu saja dari saya. Sukses terus untuk Permata Foundation. Berkah juga untuk adik-adik yang sudah mendapatkan luar biasa insight dari Permata Foundation, dan juga para ibu bapak donatur. Percayalah, akan banyak kisah Sya'ban lainnya kalau saja kita ikhlas melewatinya. Ada Pak Yayan makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Hardi Agusman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.